Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Nyonya Eka Pongrangga. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri dan memuji serta memuliakan nama-Nya. Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabur benar, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23 yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Besar dan ajaib segala karyamu, adil dan benar segala
Pengakuan dosa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita kepadanya. Dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Meski kami sadar telah melakukan banyak dosa, baik antar sesama manusia maupun makhluk lainnya. Namun Engkau tak pernah berhenti mengulurkan tangan, termasuk memberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup di dunia ini. Banyak sekali penyesalan yang tidak dapat kami pulihkan. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti jasmani dan hatinya. Meski dengan doa, pertobatan ini tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Namun, biarlah pergumulan ini terjadi sesuai rencana-Mu. Dengan segala kerendahan hati, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang tengah kami lalui. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7-8 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, marilah kita berdoa memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai kami dari tidur dan istirahat kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini dengan kasih-Mu, Engkau telah membangunkan kami, untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu.
Berkati kami semua jemaat-Mu yang boleh hadir dan turut beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai mereka semua melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Satukan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hamba hikmat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun membimbing hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersiap mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-28 yang menyatakan demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kami yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini kita boleh mengalami sukacita, damai, dan sejahtera walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini
yaitu jati diri hamba Tuhan. Saya akan memberikan suatu ilustrasi. Ada sekelompok mahasiswa, mereka duduk dan saling bertanya, "Kamu ingin menjadi apa?" Mereka melontarkan berbagai jawaban yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi atlet yang berprestasi, politisi yang berpengaruh, cendekiawan yang terkenal, dan lain-lain. Tetapi ada satu mahasiswa yang mengatakan begini, "Kalian mungkin boleh menertawakan saya, tetapi saya ingin menjadi orang kudus." Bayangkan, orang kudus berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Jadi dia hidupnya kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan orang kudus apapun, konsep mahasiswa ini tentang orang kudus. Banyak orang di sekitarnya pasti akan memandang aneh jawaban tersebut. Namun sebagai orang Kristiani, hal itu sepatutnya menjadi prioritas tertinggi dalam hidup kita. Tentu saja setiap orang percaya memiliki jaminan keserupaan yang sempurna dengan Kristus di dunia yang akan datang nanti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini sebenarnya sudah menjadi orang-orang kudus. Kita sudah beriman di dalam Kristus Yesus, mungkin mulai dari kecil hingga dewasa saat ini. Sama seperti Yohanes dalam bacaan kita hari ini, di mana firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa Yohanes tidak malu dalam mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, walaupun ia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di dalam kehidupannya. Dalam surat Yohanes ini begitu banyak memberi wejangan agar setiap umat bisa memiliki dan membina iman yang sejati, agar setiap orang yang percaya bisa diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Yohanes ingin menjelaskan siapa sih sebenarnya Yesus itu. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, di sini dikatakan dengan jelas bahwa Allah adalah firman yang telah menjadi manusia. Permasalahannya yang terjadi sebagai latar belakang penulisan Injil Yohanes ini adalah kurangnya pengenalan orang percaya terhadap Yesus. Mereka sering mengabaikan Yesus, sering tidak percaya bahwa Yesus itu yang sanggup menolong kita di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tidak bimbang dan ragu lagi tentang Yesus, supaya mereka percaya dan mengakui dengan mulut dan menerima di dalam hati, maka di dalam bacaan Yohanes ini, bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang guru dan penginjil yang terkenal pada masanya. Di sini Yohanes dibanjiri oleh berbagai pertanyaan tentang dirinya yang sebenarnya. Banyak orang yang penasaran kepada Yohanes Pembaptis ini. Di sini 3 kali pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Di sini Yohanes Pembaptis bersaksi tentang dirinya, tetapi sama sekali ia tidak menyombongkan diri, melainkan ia merendahkan dirinya dan menjawab pertanyaan tanpa dusta. Jadi Yohanes ini adalah orang yang sangat melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Dia tidak ingin menyombongkan dirinya, karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari,
Mungkin kita sering diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan yang kita pilih pasti akan membawa kita pada sebuah jawaban. Di dalam Yohanes bacaan kita saat ini, memilih itu berpegang teguh pada identitasnya sebagai hamba Allah ketika ia ditanya tentang siapa dirinya. Dia tidak malu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah seorang pelayan dari Tuhan. Dia tidak malu untuk menyatakan semuanya itu di hadapan orang banyak. Sehingga orang-orang Lewi telah mendapatkan jawaban yang mereka tanyakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu bisa jadi Yohanes sangat terpojok. Karena bukan satu orang saja yang bertanya tentang dirinya atau identitasnya. Tetapi Yohanes dengan tenang menanggapi semuanya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Di sini Yohanes memilih untuk menjawab dengan baik dan dengan rendah hati. Ia tidak memegahkan diri meskipun ia tahu bagaimana karya Allah bekerja di dalam hidupnya. Ia menjawab sesuai dengan apa yang menjadi identitasnya. Bahkan ia menolak ketika disamakan dengan Tuhan Yesus dan tidak ingin dianggap sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis ini juga tahu diri karena dia tahu bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sibuk merendahkan diri demi meninggikan Kristus. Dan Kristus meninggikan dia karenanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika ditanyakan tentang identitas kita, jawaban kita sering menggebu-gebu. Banyak orang ingin mencari pujian, bahkan berlomba-lomba ingin menjadi nomor satu. Kita sering mengaku pelayanan setiap hari ke gereja, terlibat dalam berbagai macam persekutuan. Tanpa disadari, secara tidak langsung kita menyombongkan diri kita. Belum lagi jika tindakan kita tidak sesuai dengan pelayanan yang kita lakukan. Kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, tetapi tidak pernah mengindahkan perintah Tuhan. Sama saja kita masih serupa dengan dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sorotan dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, bukan hanya tentang pengakuan kita saja, tetapi tentang jati diri kita. Apakah kita sudah mampu untuk benar-benar menjadi hamba Allah di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kita? Karena menjadi hamba Allah tidak hanya berbicara tentang banyaknya pelayanan yang kita lakukan, tetapi kesungguhan dan ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan. Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan yang baik bagi kita semua. Ia memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani hidup bersama Allah. Tidak mudah, banyak ujian dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, jika kita bekerja, berjalan bersama Tuhan, maka ia tidak akan meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba Tuhan berarti kita siap untuk menerima segala tantangan yang ada. Harus siap menerima segala ujian yang datang kepada kita. Dan harus siap menyatakan Allah dalam aspek kehidupan kita. Karena jati diri seorang hamba Allah adalah identitas berharga yang harus selalu kita pegang dan bawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Kita terpanggil untuk mengerjakan dan menyelesaikan pelayanan atas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu, layanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menyertai kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pelajaran yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, menjadi seorang hamba Tuhan harus menyadari status dirinya sebagai hamba Allah. Milikilah sifat rendah hati. Mungkin kita adalah orang yang tidak sempurna di dalam menghayati ajaran maupun teladan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus saling membantu dan saling mengingatkan satu sama lain. Yang kedua, jangan pernah menyombongkan diri, karena hanya Tuhanlah yang besar dan hebat atas kehidupan kita. Yang terakhir, jadilah saluran berkat dimanapun kita berada, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan menjawab firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 62 ayat 1. Siapa yang berpegang? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, hamba yang taat kepada Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat yang pada saat ini boleh mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi.
Kami juga berdoa untuk anak-anak, cucu, dan menantu. Biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita, damai, dan sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang melakukan usaha pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati akan apa yang mereka lakukan, sehingga itu boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Jikalau mereka lemah di dalam iman percaya mereka, Tuhan selalu memberikan pengharapan yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih mengalami duka cita karena telah ditinggal oleh orang-orang terkasih di dalam hidup mereka. Hiburkanlah mereka Tuhan, berikanlah mereka kekuatan yang baru dalam hidup mereka, supaya mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka mengucap syukur, melakukan apa yang seperti Tuhan mau di dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan melalui berkat Tuhan dalam pertambahan 1 tahun umur dalam kehidupan mereka, Tuhan memberikan sukacita, damai, dan sejahtera-Mu, supaya mereka terus melakukan yang terbaik di mata Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang begitu luar biasa melimpah dalam hidup mereka. Kesehatan, keselamatan boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan sejahtera-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, supaya mereka terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk organis, kantoria, multimedia yang terus melakukan pelayanan-pelayanan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati akan pekerjaan mereka, berkati dalam pendidikan mereka, berkati apa yang menjadi masa depan mereka di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami yang mau melakukan pelayanan-pelayanan bersama Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikanlah keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk program yang sudah selesai. Biarlah program itu boleh kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu seperti yang Engkau mau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan, di mana COVID-19 masih ada di sekitar kami. Biarlah melalui Bapak Presiden kami beserta para menteri yang ada, jajaran yang ada, dari pusat hingga di pelosok negeri ini, mereka terus bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menopang untuk dapat menyelesaikan masalah yang sangat berat ini Bapak, yaitu virus COVID-19. Supaya itu semua dapat teratasi melalui vaksin-vaksin yang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, sehatkan, kuatkan Bapak Presiden kami bersama wakilnya, bersama mitra kerjanya. Kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik di dalam hidup Bapak Presiden kami ini ya Bapak, yang terus berusaha berjuang memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negeri kami. Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, di mana pendeta kami yang baru rencananya akan datang pada bulan September. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas tanggung jawab hamba-Mu ini yang akan melayani pada bulan September. Kiranya Tuhan seluruh tugas tanggung jawab yang ia akan lakukan, biarlah kami boleh bersama-sama para majelis, para pelayan-Mu untuk dapat mendukung dan menopang bersama-sama. Sehatkan, kuatkan Ibu Pendeta kami yang akan bertugas saat ini bersama kedua anak terkasih. Bapa di dalam sorga, biarlah setiap
rencana-rencana kami, para pelayan-Mu ke depan, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya Tuhan terus menolong dan menopang kami. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kiranya mampukanlah kami menjadi pelayan yang setia dan taat kepada Tuhan, yang mau melakukan seperti yang Tuhan mau, berjalan bersama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing. Dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 7 hingga 8 yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama kami. Tambahkanlah percaya kami tentang pemeliharaan-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ungkapan syukur. Biarlah hati kami kehilangan alasan untuk merasa khawatir. Berrahmat, terimalah persembahan syukur dan ketulusan hati ini dengan sukacita. Dimuliakanlah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta jemaat. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang saat ini mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing. Apabila ada jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi kantor sekretariat gereja dan PHMJ. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberi persembahan melalui amplop yang telah diedarkan dan yang datang ke kantor sekretariat gereja. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara yang telah melayani pekerjaannya melalui persembahan. Kiranya persembahan tersebut dapat berguna untuk menunjang kegiatan pelayanan dan kesaksian. Warta jemaat selengkapnya akan dikirim melalui grup WA masing-masing sektor. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.